Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam untuk kelas 8. Nah, pada agenda hari ini kita akan melanjutkan diskusi kita pada minggu kemarin. Minggu kemarin kita membahas mengenai sistem gerak badan manusia dengan subtema sistem kerangka manusia. Nah, untuk hari ini kita akan membahas mengenai sistem persendian dan sistem otot pada gerak manusia. Yang pertama, persendian atau hubungan antar tulang. Nah, hubungan antar tulang bisa disebut juga dengan artikulasi. Sedangkan hubungan antar tulang yang memungkinkan melakukan pergerakan disebut dengan persendian. Nah, pembentukan sendi itu berasal dari perbesaran kartilago. Kedua ujungnya dibungkus oleh jaringan ikat yang disebut dengan kartilago artikulasi. Nah, bisa kalian perhatikan gambar di samping. Di situ ada dua tulang yang dihubungkan oleh persendian. Nah, di situ terdapat beberapa bagian, bisa kalian lihat bagian-bagiannya. Nah, untuk kedua ujung tulang dan kartilago artikulasi itu dibungkus oleh membran sinoval. Nah, pada membran sinoval ini dia menghasilkan minyak sinovial atau minyak pelumas tulang. Nah, di sini ada beberapa sendi, macam-macam sendi, ada banyak ya, nanti kita akan bahas satu persatu. Yang pertama di sini ada sendi mati atau synartosis. Nah, sendi mati atau synartosis merupakan hubungan antar tulang yang dihubungkan oleh serabut jaringan ikat sehingga tidak dapat digerakkan. Jadi sendi mati dia tidak bisa bergerak, berarti cuma menetap. Misalnya adalah hubungan antar tulang tengkorak atau sutura. Kemudian ada sendi kaku atau amfiartosis. Nah, sendi kaku ini merupakan hubungan antar tulang yang dihubungkan oleh kartilago. Nah, contohnya pada sendi antar tulang belakang. Kemudian ada sendi antar tulang betis dan tulang kering. Nah, sendi kaku ini memungkinkan untuk melakukan gerakan secara terbatas. Jadi gerakannya tidak bisa leluasa, cuma terbatas. Kemudian ada sendi gerak atau diartosis. Sendi gerak atau diartosis. Nah, sendi gerak ini merupakan sendi yang tidak dihubungkan oleh jaringan ikat. Karena apa? Pada persendian ini, tulang yang terdapat sendi gerak ini dia bisa melakukan gerak secara bebas. Jika tadi sendi kaku gerakannya itu dibatasi, tapi untuk sendi gerak atau diartosis dia bisa melakukan gerak secara bebas. Nah, ini nanti sendi gerak ada macam-macamnya juga, akan kita bahas. Nah, kemudian sendi gerak itu tersusun atas mangkok sendi. Kemudian ada bonggol sendi. Nah, bonggol sendi ini termasuk dalam mangkok sendi ya. Berarti ada di dalamnya. Kemudian ada pembungkus sendi atau ligamen. Nah, pembungkus sendi atau ligamen ini dia membungkus bonggol dan mangkok sendi. Berarti bagian luar dari mangkok sendi dan bonggol sendi itu ada ligamen yang melindungi atau membungkus bonggol dan mangkok sendi. Kemudian ada cairan sendi atau cairan sinoval. Itu gunanya untuk melumasi sendi ya, agar tidak
istilahnya tidak seret lah bahasa kasarannya. Nah, sendi gerak atau diartosis dia dibagi menjadi 4 macam. Bisa kalian lihat di gambar di samping. Di situ ada 4 macam persendian beserta gambar atau bentuknya. Di situ ada sendi engsel, sendi peluru, sendi pelana, dan sendi putar. Yang pertama, sendi engsel. Nah, untuk sendi engsel sendiri yaitu salah satu tulangnya, tulangnya hanya dapat bergerak ke satu arah. Jadi dia geraknya cuma ke satu arah, tidak bisa beberapa arah atau 5 arah, itu tidak bisa. Misalnya itu persendian yang ada di lutut, siku, dan ruas jari. Coba kalian gerakkan lutut atau siku kalian, itu cuma satu arah, dia geraknya cuma satu arah. Kemudian ada sendi peluru. Nah, ini sendi peluru itu bisa memungkinkan terjadinya gerakan ke segala arah ya. Karena apa? Kedua ujung tulang itu berbentuk mangkok dan bonggol. Nah, bisa kalian lihat di gambar samping, bentuknya tulang yang terdapat persendian peluru itu seperti itu. Itu ada kedua ujung tulangnya itu dia berbentuk mangkok dan bonggol. Nah, misalnya sendi peluru itu ada di sendi antar gelang bahu di bahu kalian. Coba kalian gerak-gerakkan. Nah, dia bisa bergerak ke segala arah. Kemudian tulang lengan atas serta antar tulang paha dan gelang panggul. Nah, itu dia bisa bergerak ke segala arah. Kemudian ada sendi putar. Nah, pada sendi putar ini salah satu ujung tulangnya dia mengitari ujung tulang yang lain. Berarti ada 2 tulang. Nah, antar tulang itu kan ada persendian. Nah, salah satu tulangnya itu dia mengitari ujung tulang yang lain, sehingga memungkinkan untuk melakukan gerakan memutar. Nah, contohnya itu ada di antar tulang atlas dan tulang leher. Coba kalian tulang leher kalian gerakkan. Nah, dia akan berputar ya, geraknya dia akan berputar. Dia bisa berputar ke kiri dan bisa putar ke kanan. Yang selanjutnya ada sendi pelana. Nah, coba kalian perhatikan di gambar sebelahnya itu. Kalian amati. Nah, pada sendi pelana itu kedua ujung tulang. Pada ujung kedua tulang itu dia membentuk sendi yang berbentuk pelana. Dan dia memiliki 2 poros. Coba kalian perhatikan gambar di samping. Nah, salah satunya itu sendi pelana itu ada di tulang ibu jari, antar tulang telapak tangan dan ruas jari. Nah, itu sendi pelana. Selanjutnya kita ke sistem otot. Nah, sesuai dengan apa yang saya diskusikan minggu kemarin, otot merupakan alat gerak aktif. Karena apa? Karena otot dia bisa berkontraksi. Sehingga adanya kontraksi dari otot, tulang pun bisa bergerak. Adapun ciri-ciri otot, yang pertama dia bisa kontraktibilitas. Maknanya otot memiliki kemampuan untuk memendek dari ukuran semula. Misalnya, ketika melakukan aktivitas yang awalnya otot mungkin ya misalnya panjangnya 1 meter. Nah, kemudian dia bisa memendek dari ukuran semulanya karena dia memiliki sifat kontraktibilitas.
Yang kedua, dia memiliki sifat ekstensibilitas, yaitu kemampuan memanjang dari ukuran semulanya. Mungkin awal mulanya panjangnya misalnya ya, panjangnya 1 meter. Kemudian dia bisa lebih panjang. Misalnya awalnya 1 meter, kemudian dia mengalami ekstensibilitas, kemudian dia panjangnya menjadi 1,5 meter. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir ada sifatnya yaitu elastisitas. Nah, pada sifat elastisitas ini otot bisa kembali pada ukuran semulanya. Yang mana ketika melakukan aktivitas kemudian otot berkontraksi, nah kemungkinan otot itu akan meregang. Nah, ukurannya akan memanjang daripada ukuran awalnya. Kemudian dia memiliki kemampuan elastisitas, yaitu kemampuan untuk mengembalikan ukuran semula otot. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada jenis-jenis otot ya. Ada jenis-jenis otot yang akan kita bahas. Yang pertama ada otot lurik. Otot lurik ya. Pada otot lurik ini dia memiliki karakter. Dia memiliki garis gelap dan dia memiliki garis gelap terang. Nah, sebenarnya minta maaf ya untuk suara-suara di luar suara saya, jangan digubris ya. Banyak gangguan lah. Oke, kita lanjut ke topik. Otot lurik. Nah, pada otot lurik dia memiliki garis gelap terang atau yang disebut juga dengan aktin dan miosin. Nah, kemudian otot ini dia berbentuk otot serat melintang. Nah, untuk aktin dan miosin itu merupakan komponen penggerak otot. Kemudian otot lurik dia berbentuk silindris dan memiliki banyak inti di tepi. Nah, bisa kalian perhatikan di gambar di layar HP atau laptop kalian masing-masing. Itu adalah bentuk dari otot lurik. Nah, setelah itu otot rangka merupakan otot lurik. Nah, untuk kerja otot lurik ini sendiri dia dikendalikan oleh otak. Berarti dia bekerja secara sadar. Kemudian ada otot rangka. Dia memiliki bagian-bagiannya. Yang pertama ada tendon, yaitu 2 ujung liat. Kemudian ada empal, bagian tengah yang membesar. Tendon yang melekat pada tulang diam disebut arigu atau origo ya. Nah, kemudian tendon yang melekat pada tulang yang dapat bergerak disebut insersio. Nah, ketika otot berkontraksi, ketika melakukan aktivitas, kemudian otot berkontraksi, maka 4 empal akan memendek. Kemudian dia membesar dan mengeras sehingga membuat tulang itu bisa melakukan aktivitas atau bergerak. Kemudian ada otot polos. Nah, otot polos ya. Adapun karakteristik dari otot polos itu yang pertama dia memiliki 1 inti. Nah, dan dia berbentuk gelendong dengan kedua ujung yang meruncing. Nah, untuk kerja dari otot polos, dia bekerja secara otonom atau bekerja secara tidak sadar. Kemudian dia tidak cepat lelah. Nah, misalnya otot yang ada di organ-organ dalam tubuh seperti pencernaan, kelamin, ekskresi, dan pembuluh darah. Kemudian ada otot jantung. Nah, otot jantung bisa kalian lihat gambarnya di samping. Itu adalah bentuk
dari otot jantung. Nah, adapun otot jantung dia memiliki karakteristik seperti berikut. Nah, pada otot jantung dia memiliki inti yang banyak dan letaknya itu ada di tengah. Kemudian otot jantung itu letaknya ada di jantung. Adapun bentuknya dia berbentuk serabut lurik bercabang-cabang. Nah, untuk jantung cara kerjanya yaitu secara otonom atau secara tidak sadar. Nah, di sini ada dua jenis sifat kerja otot. Yang pertama ada antagonis dan yang kedua ada sinergis. Nah, sifat kerja otot secara antagonis yaitu maknanya kerja kedua otot atau dua otot yang bekerja itu kerjanya itu secara berlawanan antara satu otot dengan otot lain, yaitu ada kontraksi dan relaksasi. Adapun macam-macamnya, yang pertama ada fleksi dan ekstensi, yaitu membengkongkan dan meluruskan. Nah, ini otot ini ada di sendi siku dan lutut. Yang kedua ada abduksi dan adduksi, yaitu sifatnya menjauhi dan mendekati badan. Contohnya pada sendi lengan atas dan sendi paha. Nah, coba kalian praktekkan, angkat lengan atau paha kalian. Dia akan memiliki sifat menjauhi dan mendekati. Yang ketiga ada pronasi dan supinasi, yaitu sifatnya itu menelungkup dan menengadah. Contohnya ketika kalian membalikkan telapak tangan. Nah, itu bisa menelungkup dan menengadah ya. Artinya dia berkontraksi dan relaksasi atau kerja ototnya itu berlawanan. Yang keempat ada depresi dan elevasi, yaitu sifatnya mengarah ke bawah dan ke atas. Contohnya ketika kalian menggerakkan kepala untuk menunduk dan menengadah. Nah, itu. Yang selanjutnya ada sifat kerja otot secara sinergis, yang mana kerja dua otot yang saling bekerja sama. Berarti ada dua otot, kerjanya itu tidak berlawanan, tapi dia saling bekerja sama. Misalnya, pada otot pronator teres dan pronator quadratus yang menimbulkan gerakan menelungkup dan menengadah pada telapak tangan. Nah, itu ya kerjasama antar dua otot sehingga menimbulkan gerakan menelungkup dan menengadah pada telapak tangan kalian. Nah, kemudian di sini ada gangguan dan kelainan pada sistem rangka manusia dan sistem ototnya. Yang pertama ada gangguan dan kelainan tulang. Yang pertama ada gangguan tulang, yaitu berupa skoliosis. Yang mana pada gangguan skoliosis itu dia mengganggu pada tulang belakang bagian punggung. Nah, pada bagian punggung ini dia membengkok ke arah kiri ataupun ke arah kanan. Kemudian ada lordosis. Nah, ini juga mengganggu pada tulang belakang bagian punggung. Nah, sedangkan lordosis ini dia bagian punggungnya yaitu membungkuk ke arah depan. Jadi bungkuk gitu ya. Nah, itu salah satu dari gangguan tulang berupa lordosis. Kemudian ada kifosis, yaitu gangguan pada tulang belakang bagian punggung membengkok ke belakang. Berarti terlalu menjontong ke belakang kalau kifosis. Kemudian ada fraktura atau patah tulang. Kemudian ada osteoporosis. Nah, ini osteoporosis merupakan tulang yang menjadi rapuh
Nah, disebabkan karena kekurangan jumlah kalsium dan mineral dalam tulang. Nah, biasanya osteoporosis ini mengganggu atau menyerang pada manusia dewasa yang sudah lansia, yang sudah berumur lanjut. Yang selanjutnya ada rakitis. Nah, penyakit rakitis ini disebabkan oleh kekurangan vitamin D serta kekurangan kalsium. Sehingga ketika pembentukan tulang itu tidak bisa sempurna. Nah, adapun gejala dari penyakit rakitis ini bisa ditandai dengan kaki yang berbentuk O ataupun berbentuk X. Nah, ini ya gambar dari gangguan dan kelainan tulang skoliosis, yaitu bagian punggung dia membelok ke kiri atau ke kanan. Kemudian ada lordosis, itu gambarnya seperti itu, yaitu punggungnya membengkok ke depan. Sedangkan kifosis, tulang belakang bagian punggung dia membengkok ke belakang. Adapun sikap duduk yang benar ya seperti gambar yang paling kanan, itu sikap duduk yang benar. Dia tegap lurus, tidak membengkok ke kanan atau membengkok ke kiri atau membengkok ke belakang atau ke depan. Maka dari itu ketika kalian menempati posisi duduk ya diusahakan duduk secara benar, jangan dibengkak-bengkokkan, nanti bisa berakibat fatal. Yang selanjutnya ada gangguan dan kelainan pada persendian. Yang pertama ada artritis eksudatif, yaitu radang atau iritasi pada sendi yang menyebabkan sendi terinfeksi atau bernanah. Kemudian ada artritis sika. Nah, ini adanya radang sendi yang menyebabkan cairan sendi atau cairan sinovial tadi menjadi kering karena kehilangan cairan sinovial. Nah, berarti pelumas yang ada di sendi itu kering ya, karena cairan-cairan itu sudah menghilang. Kemudian ada dislokasi, yaitu bergesernya sendi dari kedudukan semula karena jaringan ligamennya sobek. Nah, biasanya itu ketika kalian tertawa berlebihan atau menguap secara berlebihan, itu juga bisa menyebabkan dislokasi, bergesernya sendi. Nah, kemudian ada terkilir. Kalau terkilir itu ligamen yang ada itu dia tertarik ke posisi yang tidak sesuai, yang tidak seharusnya. Tetapi sendi yang ada di situ tidak bergerak atau tidak bergeser, maksudnya tidak bergeser, cuma ligamennya saja yang tertarik. Kemudian ada ankilosis. Nah, pada ankilosis ini persendian seolah-olah menyatu sehingga tidak dapat digerakkan. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah, gugolah paring manfaat lancar lan barokah. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai gangguan dan kelainan otot, yaitu ada atrofi atau mereduksi atau mengecil sehingga tidak kuat untuk melakukan gerakan. Kemudian ada hipertrofi, yaitu otot membesar. Kemudian ada kram. Kalau kram ini ototnya itu dia kejang. Nah, ini ada beberapa penyebab yang bisa menyebabkan kram. Salah satunya ketika kalian melakukan aktivitas secara berlebihan, nah dia akan kram. Kemudian ada tetanus. Nah,
tetanus ini disebabkan oleh Clostridium tetani. Nah, ini gejalanya otot itu terus-menerus berkontraksi. Selanjutnya ada myasthenia gravis. Nah, ini disebabkan karena otot melemah secara bertahap sehingga menyebabkan kelumpuhan bahkan kematian. Nah, itu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai gerak pada tumbuhan. Gerak pada tumbuhan. Tadi kita sudah membahas mengenai sistem gerak pada manusia. Selanjutnya kita akan membahas mengenai gerak tumbuhan. Nah, ini ada satu pertanyaan dari saya. Pernahkah kalian melihat tumbuhan dapat bergerak? Pernah, Pak? Tumbuhan bergerak karena ada angin. Nah, bukan seperti itu ya. Tumbuhan bergerak karena ada angin. Bukan seperti itu. Tapi emang tumbuhan itu bergerak dari tumbuhan itu sendiri. Nah, karena apa? Pada dasarnya gerak pada tumbuhan sangat terbatas dan bukan berupa perpindahan tempat dan hanya dilakukan oleh sebagian tubuh tumbuhan. Berarti tumbuhan itu melakukan gerakan itu cuma terbatas. Bahkan pergerakan dari tumbuhan itu tidak bisa berpindah tempat. Artinya tidak bisa bergerak berjalan seperti manusia atau hewan, itu tidak seperti itu. Namun yang bergerak dari tumbuhan itu ya cuma sebagian dari organ tumbuhan itu sendiri. Mungkin bisa akar, bisa batang, atau daun. Nah, mungkin bisa seperti itu. Nah, kemudian gerak pada tumbuhan umumnya tidak dapat diamati secara nyata. Karena apa? Karena pergerakan pada tumbuhan dia berlangsung secara lambat. Istilahnya dia bergerak secara bertahap-tahap dan terjadi pada bagian tubuh tumbuhan atau sel tumbuhan. Sehingga kalau kita mengamati gerak tumbuhan ya kita harus benar-benar detail melihatnya. Karena kalau dilihat secara sekilas itu ya tidak kelihatan kalau tumbuhan itu bergerak. Beda lagi kalau ketiup angin, itu geraknya sudah berbeda lagi. Nah, tumbuhan dia dapat bergerak karena dia menerima rangsangan dari luar. Misalnya adanya sentuhan, kemudian adanya cahaya matahari atau gerak gravitasi bumi, bahkan adanya rangsangan dari bahan kimia dari luar. Kemudian ada konsep gerak pada tumbuhan. Di sini ada 3. Yang pertama ada gerak endonom, gerak higroskopis. Selanjutnya ada gerak esionom. Sedangkan gerak endonom yaitu gerak secara spontan. Geraknya itu langsung, kayak seperti gerak refleks ya. Tanpa adanya rangsangan dari luar, dia otomatis bergerak secara refleks. Kemudian ada gerak higroskopis. Nah, gerak ini merupakan gerak yang dipengaruhi oleh perubahan kadar air dalam sel sehingga terjadi pengerutan yang tidak merata. Kemudian ada gerak esionom. Gerak pada esionom itu berlawanan dengan gerak endonom ya. Kalau gerak esionom dia adanya pengaruh dari lingkungan sekitar atau adanya rangsangan dari luar tumbuhan itu sendiri. Ada gerak endonom. Nah, sesuai yang saya bicarakan tadi, gerak endonom itu adalah gerak spontan dan tidak diketahui penyebabnya atau tanpa rangsangan dari luar. Nah, pada gerakan endonom ini dia dipengaruhi dari
dalam tubuh tumbuhan itu sendiri, bukan dari luar tubuh. Misalnya, gerak rotasi sitoplasma pada sel daun Hydrilla verticillata. Nah, bisa kalian perhatikan gambar di samping. Nah, pada sitoplasma daun Hydrilla, dia bisa bergerak secara rotasi. Geraknya itu rotasi. Dia bergerak sendiri secara spontan. Kemudian ada gerak tumbuhan ketika terlihatnya akar, batang, daun, dan bunga. Nah, itu dia bergerak secara spontan. Kemudian ada gerak higroskopis. Nah, ini gerak yang dipengaruhi adanya perubahan kadar air dalam sel, sehingga terjadi pengurutan yang tidak merata. Misalnya, ketika kacang polong-polongan dia mengelupas, dia mengering, nah sehingga bijinya itu bisa mengelupas atau kulitnya bisa mengelupas. Karena apa? Kok kulit dari kacang polong itu mengelupas? Ya karena adanya perubahan kadar air, sehingga dia kering dan mengelupas. Kemudian ada lagi pada tumbuhan lamtoro, terus kembang merak dan kacang buncis. Kemudian ada gerak eksionom, yaitu gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari luar. Nah, ini gerak eksionom ada 3 jenis lagi, dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada tropisme. Nah, itu tropisme itu gerak tumbuhan atau gerak sebagian tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan dari luar, dan arah geraknya itu dipengaruhi oleh arah rangsangnya. Kemudian ada taksis. Nah, taksis itu gerak seluruh bagian tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh sumber rangsangan. Sedangkan untuk gerak nasti, itu gerak sebagian tumbuhan akibat rangsangan dari luar, tetapi arah geraknya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Nah, ini tropisme. Tropisme ada dibagi lagi menjadi 1, 2, 3, ada 5 ya. Ada 5. Itu ada geotropisme, fototropisme, tikmotropisme, hidrotropisme, terakhir ada kemotropisme. Nah, ini untuk 5 bagian bisa kalian hafalkan secara mudah. Ketika kalian mau menghafalkan 5 ini, mudah caranya. Kalian cuma menghafalkan kata kuncinya saja. Misalnya, geotropisme. Kata kuncinya itu geo, yang artinya gravitasi bumi. Kemudian ada fototropisme. Kata kuncinya adalah foto. Foto berarti itu adalah cahaya matahari. Jadi, tadi geotropisme, gerak yang dipengaruhi adanya gaya gravitasi bumi. Sedangkan fototropisme itu adanya rangsangan dari cahaya matahari. Kemudian ada tikmotropisme. Kata kuncinya itu tikmo, berarti sentuhan. Berarti gerak suatu tumbuhan yang dipengaruhi rangsangan berupa sentuhan. Kemudian ada hidrotropisme, yang mana kata kuncinya adalah hidro, yang artinya adalah air. Berarti tumbuhan bisa bergerak karena adanya rangsangan dari sumber air. Kemudian ada kemotropisme. Kata kuncinya adalah kemo. Kemo itu artinya zat atau bahan kimia. Pertama, geotropisme. Nah, gerakan yang disebabkan adanya pengaruh gravitasi bumi. Nah, untuk geotropisme dia dibagi menjadi 2, yaitu ada geopositif dan negatif. Adapun geopositif itu gerak tumbuhan yang mana dia mendekati ke arah bumi, ke arah inti bumi. Misalnya, gerak akar menuju pusat bumi. Kemudian ada gerak bunga kacang tanah menuju ke dalam tanah. Sedangkan geonegatif, nah dia geraknya itu malah menjauhi inti bumi. Contohnya, gerak batang menjauhi pusat bumi. Nah, sedangkan fototropisme itu gerak pada tumbuhan yang dipengaruhi adanya rangsangan berupa cahaya matahari. Bisa kalian lihat
di gambar itu ada tanaman yang diletakkan di pinggir jendela yang kemudian dia mendapatkan sinar matahari. Nah, daun dari tanaman itu otomatis dia akan menuju ke arah datangnya cahaya. Nah, itulah dari gerakan fototropisme, adanya pengaruh dari cahaya matahari. Kemudian ada tikmotropisme. Itu gerak yang disebabkan oleh pengaruh rangsangan berupa sentuhan. Contohnya gerak membelit seluruh tumbuhan markisa dan mentimun. Nah, bisa kalian lihat gambar di bawah itu. Itu salah satu contoh dari tikmotropisme. Kemudian ada hidrotropisme. Itu gerak yang disebabkan adanya rangsangan dari air. Contohnya adanya gerakan akar menuju sumber air. Selanjutnya ada kemotropisme. Kemotropisme itu gerak yang disebabkan adanya rangsangan dari zat kimia. Misalnya ketika tumbuhan disemprot semprot bahan kimia, otomatis dia juga akan melakukan gerakan. Kemudian ada gerak nasti. Nah, ini sama, gerak nasti dibagi menjadi banyak ya, ada 6 ya. Ada termonasti, fotonasti, tikmonasti, kemonasti, niktinasti, sama nasti kompleks. Nah, cara menghafalnya sama seperti yang saya bicarakan di awal tadi. Cara menghafalnya cukup kalian memahami kata kuncinya. Misalnya termonasti. Termo berarti artinya suhu. Berarti gerak tumbuhan yang dipengaruhi adanya perbedaan suhu. Kemudian ada fotonasti, foto yang artinya cahaya. Kemudian ada tikmo artinya sentuhan, kemo artinya zat kimia, dan nikti itu artinya suasana gelap. Kemudian ada nasti kompleks, yang mana nasti itu lebih dari satu rangsang. Nah, kemudian ada taksis. Taksis itu dia cuma dibagi menjadi dua, yaitu fototaksis dan kemotaksis. Insya Allah kalian sudah hafal fototaksis itu apa, kemotaksis itu apa. Nah, fototaksis ya karena ada pengaruh dari cahaya. Kemudian kemotaksis itu adanya pengaruh dari zat kimia atau bahan kimia. Oke, alhamdulillahi jazakumullah khairan. Mugi-mugi Allah paring manfaat lancar lan barokah. Nah, mungkin sekian pembahasan atau diskusi kita pada hari ini. Bisa dipersiapkan untuk pertemuan minggu depan, kita akan membahas mengenai gerak benda. Nah, kalian bisa mencari referensi di buku kalian masing-masing mengenai gerak benda. Nah, sebelum saya akhiri, di deskripsi ada link rangkuman, bisa kalian download, dan kemudian ada link tugas dari saya. Kalian download dan kalian kerjakan, kemudian kalian kumpulkan ke saya. Nah, untuk yang boarding school bisa langsung dikumpulkan ke meja saya, dan yang bagi yang ada di rumah untuk tugasnya bisa di foto dan dikirimkan ke nomor HP saya. Nah, paham ke? Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.